Kemudian ada yang bertanya lagi, ruqyah ini ranahnya tauqifi atau tajribiyah? Tauqifi tahu? Tauqifi itu harus ada dalilnya dari Nabi SAW. Seperti sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka dari itu salat hukumnya wajib harus seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh ndak. Itu yang namanya tauqifi. Haji itu juga manasiknya harus seperti beliau, tauqifi. Atau tajribi. Tajribi itu ranah eksperimen, percobaan. Nah, kita mesti tahu ternyata ruqyah ini ranahnya adalah ranah pengobatan. Ini saya ambil dari kitab Al-Ma'in karya Syekh Abu Azam Musa bin Jadal Ghannami. Beliau mengatakan halir ruqyatu tauqifiyah atau ijtihadiyah atau tajribi. Jadi yang jumhur ulama mengatakan bahwasanya ruqyah ranahnya adalah ranah tajribi atau ijtihadi. Salah satu contoh mandi dengan daun bidara. Daun sidar. Apa bahasa sini sidar? Bidara ya. Itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengobati sihir. Tidak. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal demikian. Lalu dari siapa ini pengobatan ini? Dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih pengobatan ini dengan cara 7 lembar daun bidara, terus ditumbuk ya dengan 2 batu, kemudian dicampurkan di air, seember air, diruqyah airnya, disiramkan. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi tidak apa-apa, boleh untuk dilaksanakan ya, karena tidak menyelisihi syariat. Kemudian contoh lagi ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menuliskan kepada orang yang terkena penyakit ar-ri'af. Ri'af itu mimisan, keluar darah dari hidung. Itu dituliskan di keningnya surat Hud ayat 44 contoh. Ini menulis ya, bukan membacakan, ini menulis. Bahkan kalau di Indonesia lebih kontroversial, menulis soalnya. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumidh dhalimin. Ditulis, berhenti mimisannya. Ibnu Taimiyah. Bisa dicek dalam kitab At-Tibbun Nabawi, dalam Zadul Ma'ad juga ada. Contoh lagi apa ya? Taksisul ayah. Di sini dijelaskan juga wa yufassiru aidan wa fa'ala salafus salih. Jadi para salafun salih, para pendahulu kita itu pernah juga menuliskan atau meruqyah dengan mengkhususkan ayat. Nah, ini boleh enggak dengan mengkhususkan ayat? Hukumnya boleh. Ini Al-Marwazi rahimahullah. Beliau berkata, balagha Aba Abdillah anni humimtu fakatabali minal humma riq'atan fiha. Nah, jadi pernah ya suatu saat Al-Marwazi ini terkena penyakit demam tinggi. Lalu datanglah Abu Abdillah kepada beliau, kemudian menuliskan pada secarik kertas tulisan yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wabillahi Muhammadur Rasulullah. Kemudian membaca surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 70. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dan kami berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Dengan ayat ini digunakan untuk mengobati demamnya Al-Marwazi. Dan ini dilakukan oleh salafun salih.
Tapi kalau dengan cara menulis, saya tidak setuju. Dan saya lebih sependapat dengan Syekh bin Baz rahimahullah yang melarang tata cara meruqyah dengan menulis. Untuk apa? Saddud dzari'ah. Untuk menutup kemungkinan-kemungkinan terburuk. Karena ramai di Nusantara lagi orang-orang yang meraja dengan menuliskan simbol-simbol tertentu yang mana itu adalah simbol sihir. Khawatir ya, kita membolehkan hal tersebut, akhirnya para dukun yang meraja menyatakan aman. Oh, berarti boleh nih raja, padahal tak boleh. Maka lebih baik dibacakan saja. Ya, dibacakan. Sampai sini mungkin paham ya? Ranahnya tajribi. Boleh. Nanti akan ada banyak tajribi dari para ulama, tajribah ya. Eksperimen-eksperimen dari para ulama yang insya Allah sangat bermanfaat untuk pengobatan sihir, gangguan jin, ain dan lain-lainnya. Dan nanti kita juga akan belajar membedakan suatu jenis sihir tertentu. Nanti kita prakteknya, insya Allah.